satu kecamatan di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Pertumbuhan ekonomi masyarakatnya yang maju harus terhambat akibat pandemi COVID-19. Untuk itu, mari simak video hasil penelitian mengenai perekonomian di Kecamatan Kundur Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Vito Cahaya Putra dari SMA Negeri 2 Kundur, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan presentasi dari hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Penyebaran Virus COVID-19 terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat Kecamatan Kundur Utara. Simak video selengkapnya. Nah, kita masuki yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Nah, di dalam masa pandemi ini, di elemen perekonomian, hal yang tidak bisa terlepas dari perekonomian itu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM sendiri merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha yang menyentuh kepentingan masyarakat. Kemunculan sektor usaha mikro, kecil, menengah membawa pengaruh positif pada perekonomian. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan usaha informal yang mulai dimunculkan dengan melihat peluang yang ada di sekitar. Hal ini dibuktikan dalam tempo 2 tahun setelah terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998. Ekonomi nasional telah tumbuh 4,8%. Pertumbuhan ekonomi diikuti dengan jumlah UMKM yang muncul sebanyak 4,94% dalam kurun waktu yang sama. Di Indonesia, sumber penghidupan bergantung pada sektor UMKM, dan sektor usaha kecil terkonsentrasi pada bidang perdagangan, olah pangan, tekstil, dan garment, kayu dan produk kayu, serta produksi mineral non-logam. Perkembangan UMKM di Indonesia mencapai 99,99% dengan jumlah lebih 50 juta unit usaha. Keadaan ini tidak berubah sejak tahun 2008 hingga 2012. Sehingga dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana pengaruh UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Kecamatan Kundur Utara di tengah situasi pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, yang pertama yaitu rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalahnya, bagaimana keadaan usaha para pelaku UMKM di Kecamatan Kundur Utara. Yang kedua, apakah banyak pelaku usaha di Kecamatan Kundur Utara yang mengalami defisit atau kekurangan modal. Yang ketiga, bagaimana perbedaan tingkat pendapatan pelaku UMKM di Kecamatan Kundur Utara pada saat sebelum maupun sesudah pandemi COVID-19. Yang keempat, apakah selama pandemi COVID-19 para pelaku UMKM tidak bersemangat untuk menjalankan usahanya. Yang kelima, bagaimana cara pemerintah untuk membantu para pelaku UMKM agar tetap bisa menjalankan usahanya. Nah, dari rumusan masalah tersebut, kita bisa menentukan tujuan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, yaitu untuk mengetahui keadaan usaha para pelaku UMKM di Kecamatan Kundur Utara. Yang kedua, untuk mengetahui banyaknya pelaku usaha di Kecamatan Kundur Utara yang mengalami defisit atau kurang modal. Yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan tingkat pendapatan pelaku UMKM di Kecamatan Kundur Utara pada sebelum maupun sesudah COVID-19. Yang keempat, untuk mengetahui apakah selama pandemi COVID-19 para pelaku UMKM itu tidak bersemangat untuk menjalankan usahanya. Dan yang kelima, untuk mengetahui cara pemerintah membantu para pelaku UMKM agar tetap menjalankan usahanya. Nah, setelah kerumusan masalah dan tujuan penelitian, sekarang saya akan beralih ke metode penelitian yang saya gunakan. Seperti yang kita ketahui semua, metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Nah, metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Beberapa cara untuk metode ini adalah mengumpulkan data dengan kuesioner online sehingga tidak mengumpulkan orang-orang dan merupakan salah satu praktik protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Jadi, saya menggunakan aplikasi Google Form untuk mengumpulkan data dengan kuesioner online. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu pengaruh virus COVID-19 terhadap pendapatan pelaku UMKM di Kecamatan Kundur Utara. Nah, saya akan menyajikan di tabel
mengenai pendapatan UMKM, di mana pendapatannya sebelum pandemi COVID-19 maupun sesudah pandemi COVID-19, di mana para pelaku UMKM ini pada sebelum pandemi COVID-19 memiliki pendapatan yang sangat tinggi. Namun seiring dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pendapatan mereka relatif mengalami penurunan. Nah, selanjutnya kita akan melihat hasil pembahasannya, yaitu banyak pelaku UMKM di Kecamatan Kudu Utara yang mengalami defisit akibat pandemi COVID-19. Nah, sekitar 87,5% pelaku UMKM di Kecamatan Kudu Utara mengalami defisit akibat COVID-19. Hal ini dikarenakan turunnya tingkat daya beli masyarakat terhadap produk-produk yang telah dijual oleh para pelaku UMKM tersebut. Baik, kita akan masuk ke bab yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dampak COVID-19 terhadap pelaku UMKM di Kecamatan Kudu Utara, salah satunya penurunan pendapatan usahanya bisa membawa pertumbuhan ekonomi Kecamatan Kudu Utara maupun Kabupaten Karimun sebagai regionalnya mengalami penurunan, karena UMKM merupakan unit paling penting untuk menunjang perekonomian di seluruh daerah di Indonesia. Saran untuk penelitian ini adalah bahwa belum ada data dari pemerintah daerah untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi 2020. Maka dari itu, penelitian ini tidak bisa menentukan beberapa kuantitas dampak UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, sudah diketahui bahwa UMKM sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini.